Oke, suara saya sudah masuk ya? Sudah, Bu Diana. Oke, terima kasih Bu Udah, Yanti. Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin masih ada yang di jalan ya atau lagi ada yang makan nih ya. Ketahuan ya. Ada yang lagi berkumpul bersama keluarga. Nggak apa-apa ya, kita bisa mulai dulu untuk seminar kesehatan kita malam hari ini. Perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan tema kita malam hari ini adalah uh, Food of God ya. Dan nanti akan dibawakan oleh ya, baik. Akan dibawakan oleh Dokter Ita ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung bertanya mengenai manfaat dari kokoa kepada Dokter Ita nanti melalui chat. Mungkin kita sapa dulu Dokter Ita Rosalina. Halo, Dok. Halo juga, selamat malam. Selamat malam, Saya Dokter Rita. Baik, Bapak Ibu, ini adalah medical consultant kami ya. Bapak Ibu bisa langsung bertanya juga nanti seputar manfaat kokoa dan kesehatannya. Baik, Dok, untuk mungkin yang kemarin hadir hari Selasa ke kantor sudah pernah bertemu dengan Dokter Ita ya. Kita bisa langsung mulai saja ya, Dok ya, untuk materinya masih sama seperti yang kemarin. Oke, baik. Silakan, dokter. Halo. Oke, baik. Silakan, dokter. Dokter Ita, bisa langsung kita mulai saja untuk materinya. Food of God. Selamat malam. Udah masuk ya, Suaranya Dok? belum masuk ya, dok ya? Ya. Eh, suaranya kecil, dok. Mohon maaf. Kecil banget ya. Oh, sudah cukup jelas. Nanti saya harus tempelin. Baik, silakan, dokter Oke, Ita. iya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Dr. Ita. Kebetulan malam ini saya menggantikan Dr. Winda yang sedang berhalangan ya. Oke, mungkin di sini sudah banyak yang tahu ya mengenai manfaat kokoa flavanol. Jadi mungkin malam ini sekedar merefresh kembali sekalian karena saya masih baru, jadi sama-sama belajar. Oke, kokoa flavanol. Kokoa itu ternyata disebut food of God karena ternyata di zaman dahulu kala, oh masih kecil ya. Ya saya coba agak kencang sedikit. Bentar ya. Coba saya utak-atik dulu supaya agak kencang sedikit. Maaf ya. Tes, apakah sudah lebih jelas? Sudah, Dokter Winda, Dokter Ita, sorry, sudah. Sudah ya. Sudah, Oke. dok. Silakan. Untuk Terima untuk di screen sudah cukup jelas ya, dok ya, untuk share screen saya. Oke, sudah. Iya, screen Ya. udah aman. Suara udah aman ya. Baik. Ya, terima kasih, Oke, dokter. ya, makasih. Kita lanjut ya. Jadi kokoa itu ternyata dikenalnya sebagai food of God karena di zaman dahulu ternyata hanya dikonsumsi untuk persembahan para dewa. Selain itu yang bisa konsumsi kokoa itu pada zaman dahulu ternyata hanya kalangan elit atau kalangan bangsawan dan juga keluarga kerajaan. Jadi memang ternyata ini ya
makanan eksklusif kalau zaman dulu. Nah, kalau misalnya di sini mungkin kan kita semua pasti udah tahu ya, untuk hidup sehat salah satunya kan kita perlu makan buah dan sayuran. Nah, di mana ternyata memang banyak penelitian yang mendukung konsep bahwa makan tinggi buah dan sayuran itu bisa mencegah penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, kanker, penyakit neurodegeneratif lainnya. Di mana ternyata ditemukan ada suatu kandungan dalam buah dan sayur itu yang bernama kandungan flavonoid. Nah, mungkin udah banyak yang tahu ya. Next slide-nya, please. Nah, flavonoid itu ternyata adalah suatu kelompok senyawa polifenol. Jadi, polifenol itu adalah suatu antioksidan. Biasanya memang banyak ditemukan dalam buah, sayur, teh, red wine yang minuman ya, minuman anggur, dan coklat. Kokoa itu ternyata memang mempunyai kadar flavonoid yang tertinggi di antara makanan lain itu. Nah, sekitar lebih dari 10% kandungan dari kokoa ternyata adalah flavonoid. Jadi memang ternyata kokoa ini sangat bagus ya, karena manfaat antioksidannya sangat bagus. Nah, ini seperti yang tadi kita bilang ya, ternyata memang produk kokoa ini sudah menjadi makanan lezat yang dikonsumsi dari ratusan tahun lalu. Tapi memang ternyata hanya baru-baru ini diketemukan bahwa kokoa itu ternyata mempunyai efek yang menyehatkan. Karena kan kalau dulu kita tahunya kokoa itu coklat ya, tahunya kan cuma dia makanan enak gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu coklat kan? Pasti tahu ya dia makanannya enak. Terus bahkan malahan banyak yang menganggap kalau makan coklat kebanyakan bisa bikin sakit gigi gitu kan. Padahal ternyata kalau kandungan kokoanya ternyata dia mempunyai efek yang menyehatkan. Karena kokoa itu ternyata merupakan sumber flavonoid, prosianidin, katekin, dan epikatekin tertinggi. Jadi ini memang kandungan antioksidan yang sangat-sangat bagus. Next. Slide please ya. Nah, ini tadi yang disebut theobroma. Theobroma itu artinya food of God. Jadi ini bahasa Latin. Ini gambar produk coklatnya ya. Nah, untuk konsumsi coklat, kalau di Indonesia kan mungkin memang agak jarang ya yang makan coklat sampai banyak banget. Karena biasanya kan kalau di sini kita konsumsi coklatnya biasanya kan berupa cemilan ya. Kebanyakan hanya berupa coklat yang manis, yang apa seperti milk coklat, yang akhirnya lebih banyak orang menganggap coklat itu cuma manis aja gitu loh. Ya jarang sekali orang yang rajin konsumsi coklat kecuali anak-anak. Karena banyak orang yang menganggap coklat itu makanan untuk anak-anak, gitu kan. Sedangkan sebenarnya kalau di Amerika, mereka itu cukup banyak mengkonsumsi coklat, yaitu sekitar 5,5 kg per tahun per orang. Banyak kan? Tapi ternyata di Jerman malah lebih banyak lagi, sekitar 11,4 kg per tahun per orang. Bisa karena di luar sana mereka umumnya coklat itu tidak hanya dimakan seperti kita di sini yang berupa coklat batangan atau permen coklat. Karena mereka di sana coklat itu ternyata lebih banyak konsumsi sebagai minuman. Seperti kita di sini minuman teh ya. Kalau mereka di sana minumannya biasanya berupa coklat. Selain juga ada kopi dan teh juga. Nah, kalau permen coklat itu memang ternyata lebih banyak kalorinya. Ada kalori, ada lemak, karbohidrat, dan protein. Nah, ini memang yang mungkin kurang baik kalau kita konsumsi terlalu banyak. Oke, next slide please.
Nah, sedangkan pada coklat itu kan ternyata sebenarnya ada flavonoid yang antioksidan yang baik yang mempunyai namanya itu ada yang katekin dan epikatekin. Nah, untuk di coklat, epikatekin dan epikatekinnya ini terdapat pada molekul yang panjang. Jadi untuk gampangnya si kokoa ini punya tangannya panjang. Nah, apa sih gunanya tangan yang panjang ini? Gunanya adalah untuk dia menangkap radikal bebas ataupun yang antioksidan ataupun logam berat. Jadi fungsi antioksidannya sangat tinggi ya, karena kan istilahnya dia bisa merangkul semua yang anti apa polutan-polutan si radikal bebas itu. Nah, sedangkan kalau makanan lain katekinnya itu hanya molekul pendek, jadi tangannya istilahnya pendek ya. Jadi otomatis si kokoa menanglah untuk kadar antioksidannya karena efek dari tangan panjang. Oke, next please. Nah, untuk flavonoid pada coklat itu ternyata tidak seperti bayangan kita ya, oh semua coklat sama. Ternyata tidak, karena ternyata pengolahan kokoa ini akan mengakibatkan 60% total flavonoidnya hilang. Jadi akan banyak penurunan kadar antioksidan dari kokoanya. Seperti epikatekin bisa turun sebesar 67%, quercetin bisa 86%, karena kebanyakan kokoa yang kita konsumsi di pasaran itu sudah melalui tahap fermentasi, ada yang jadinya harus melalui kondisi panas dan asam, otomatis kan pasti kandungan antioksidannya hilang. Ada juga yang mengalami suhu olahan yang tinggi, proses alkali, terus ada juga yang waktu pengolahan yang sangat panjang, sehingga memang manfaat antioksidannya berbeda dibandingkan dengan kadar kokoa yang murni. Ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tipe coklat itu memang beda-beda ya. Karena kan kalau di pasaran kita ada kenal milk coklat, ada juga yang dark coklat, ada yang mungkin sudah dicampur dengan permen, seperti itu kan. Nah, jadi memang banyak varian dan yang sayangkan kadar antioksidannya itu berbeda. Malahan lebih istilahnya untuk white chocolate malahan tidak mengandung polifenol sama sekali. Jadi kan benar-benar kurang manfaat ya. Sedangkan kita tahunya kita maunya mengambil manfaat kesehatan dari coklat. Sedangkan coklat yang berada di pasaran itu ternyata manfaat antioksidannya tidak ada yang white chocolate. Untuk yang penelitian terbaru, banyak penelitian dalam makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang Amerika, coklat dan kokoa itu memang sudah terbukti memiliki kadar antioksidan yang tertinggi. Karena mereka sudah melakukan penelitian dibandingkan tomat. Tomat yang kita tahu ya bagus juga kan untuk kesehatan. Ternyata si kokoa itu manfaat antioksidannya itu 20 kali lebih tinggi daripada tomat. Dan 2 kali lebih tinggi dari bawang putih dan 3 kali lebih tinggi daripada anggur. Nah, berarti kan tidak kalah sama buah dan sayur. Kita lihat ya, ini yang dalam tabel ini dilihat bahwa dia ada source ini adalah makanan-makanan yang mengandung antioksidan. Tapi ternyata kita lihat si kokoanya ini ternyata mengandung flavanol yang paling tinggi. Bahkan padahal makanan antioksidan lainnya juga sangat baik ya, sangat bermanfaat. Nah, ini adalah gambaran pembuluh darah dalam tubuh kita. Yang garis merah ini pembuluh darahnya dapat ditemukan bahwa dengan banyak makanan yang mengandung flavanol itu ternyata akan memberikan efek kardioprotektif. Jadi artinya akan dapat melindungi jantung
berhubungan dengan si flavanol ini akan membantu fungsi vaskular atau fungsi pembuluh darah supaya bisa bekerja dengan lebih baik dan akan mereaktivasi trombosit sehingga akan terjadi perbaikan di pembuluh darah, trombositnya juga akan turun, sehingga kemudian tekanan darah juga akan mengalami perbaikan. Selain itu, si flavanol juga akan menyebabkan resistensi insulin serta lemak darah. Oke, next. Sudah banyak penelitian juga yang telah membuktikan bahwa antioksidan fenol ini sudah terbukti menghambat oksidasi kolesterol LDL. Nah, seperti yang kita tahu, kolesterol LDL itu kan kolesterol jahat ya, bahasa gampangnya ya. Jadi kan dia sangat berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah. Nah, ini yang kita nggak mau. Oleh karena itu, ekstrak kokoa ternyata bisa mencegah oksidasi LDL, sehingga bisa mengurangi terjadinya plak di pembuluh darah. Riset lain juga menemukan bahwa kokoa ini akan mempertahankan lemaknya itu dalam bentuk droplet. Jadi kalau dalam bentuk droplet, otomatis dia tidak akan menyumbat dalam pembuluh darah. Tuh. Ditemukan fenokokoa itu bisa menghambat oksidasi LDL 75%, sedangkan red wine yang terkenal sangat bagus ternyata hanya menghambat sebanyak 37-65%. Jadi memang kokoa is the best. Next. Nah, ini yang efek epikatekin. Jadi efek epikatekinnya terhadap tekanan darah itu sangat bagus. Dia juga akan meningkatkan fungsi pembuluh darahnya, mengurangi reaktivitas trombosit, mengurangi insulin resisten, dan yang terakhir ternyata dia juga berfungsi sebagai anti radang. Selanjutnya, ekstrak kokoa itu seperti tadi sudah banyak yang membuktikan ya bahwa memang dia mempunyai antioksidannya lebih tinggi daripada makanan-makanan yang juga terkenal baik untuk sebagai antioksidan. Tapi ternyata memang si kokoa manfaatnya jauh lebih tinggi daripada teh hijau, teh hitam, red wine, blueberry, bawang dan strawberry. Nah, ini sudah banyak yang tahu pasti. Ini produk-produk dari FHI, yaitu ada berupa cocoa flavanol ori, ada yang sweet, dan ada juga cocoa flavanol yang with L-arginine, juga ada flavanol net, dan terakhir ada NutriFlow. Nah, mungkin ada yang bingung, apa sih L-arginine itu? Ada yang malah baru dengar ya. L-arginine itu sebenarnya adalah asam amino esensial. Jadi salah satu asam amino yang penting yang biasanya kita perolehnya dari makanan untuk dapat memproduksi protein. Biasanya ini ditemukan pada daging ayam, ikan, produk olahan susu, kedelai, gandum, atau kacang-kacang. Nah, mengapa si arginine ini penting? Karena di dalam tubuh, si arginine ini akan diubah menjadi oksidan nitrat. Nah, oksidan nitrat inilah yang tugasnya untuk memperlebar pembuluh darah, sehingga aliran darahnya akan lebih lancar. Selain itu, dia juga merangsang pelepasan hormon pertumbuhan, insulin, dan senyawa lain di dalam. Nah, kalau yang ginseng dan guarana, itu ternyata ada di dalam flavanol ya. Gunanya, kalau untuk ginseng, karena dia mempunyai senyawa sterol, dia akan mempunyai manfaat yang sangat baik terhadap hormon sistem reproduksi, yaitu bisa meningkatkan kadar testosteron dan berperan untuk meningkatkan libido. Nah, ini pasti kabar yang baik ini untuk bapak-bapak ya. Di mana selain ginseng, Papanomens juga mempunyai kandungan
Oh, sorry, putus-putus ya. Sudah lebih jelas belum ya? Tes, amankah, Bu Diana? Oke, lanjut ya. Yang Nutriflow itu berupa minuman sehat. Jadi dia berupa minuman yang kekinian, tapi manfaatnya itu lebih lebih enak, kurang besar ya. Oke, oke, saya coba ya. Untuk Nutriflow, dia berupa minuman sehat dengan bahan aktif flavanolnya 200 mg, vitamin B7, vitamin C, dan sistein. Flavanol itu berasal dari biji kakao yang terbukti banyak manfaatnya. Tadi kan kita sudah bahas ya, sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah dan fungsi kognitif atau fungsi otak. Vitamin B7 dan vitamin C membantu metabolisme lemak dan protein, menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan sistein membantu meningkatkan antioksidan, meningkatkan produksi antioksidan untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin. Minuman ini walaupun manis, tapi dia bebas gula karena menggunakan stevia sebagai pemanis alami. Next. Nah, apa sih yang membedakan Cocoa Flavanol FHI dengan Cocoa yang ada di pasaran? Ternyata karena Cocoa yang digunakan oleh FHI itu diimpor langsung oleh dari Barry Callebaut yang diproduksi di Switzerland, dan mereka sudah mematenkan produksi ya, cara memproduksinya yang untuk mempertahankan flavanol hingga 80%. Jadi hanya si Barry Callebaut ini yang mempunyai hak paten ini, sehingga tidak bisa dimiliki oleh Cocoa di pasaran lainnya. Nah, selain itu ternyata ada juga studi klinis bahwa ternyata Cocoa Flavanol ini sangat baik untuk kulit, di mana nanti struktur kulit akan lebih baik, elastisitas meningkat, garis halus juga berkurang, dan otomatis pasti jadi lebih lembab. Nah, selain itu, Cocoa Flavanol juga berguna untuk membantu untuk pembesaran prostat. Jadi, untuk terapi-terapi masalah prostat dan juga bisa menurunkan resiko kanker prostatnya, karena kan dia mengandung antioksidan yang sangat tinggi, di mana memang sangat baik untuk mencegah berbagai jenis kanker. Untuk si Cocoa Flavanol juga ternyata bermanfaat untuk mencegah obesitas atau kegemukan dengan dia merangsang gen untuk lemak, mengaktifasi istilahnya untuk gen lemaknya, sehingga metabolisme tubuh jadi lebih baik. Otomatis berat badan tubuh pasti akan lebih terjaga. Nah, selain itu, seperti yang kita ketahui, kalau antioksidan pasti sangat baik manfaatnya untuk mengatasi virus. Karena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, biasanya dia akan kalah bila imun kita baik. Nah, otomatis kalau kita rajin mengkonsumsi antioksidan, pasti imun kita, daya tahan tubuh kita akan lebih baik. Sehingga memang secara klinis si flavanol ini juga terbukti memiliki efek antivirus. Nah, selain itu flavanol juga sangat baik untuk fungsi pembuluh darah ya, untuk fungsi endoteliumnya. Ada penelitian yang telah membuktikan bahwa bila kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, maka akan meningkatkan produksi dari nitric oxide, sehingga otomatis pembuluh darahnya akan lebih baik lagi.
Nah, selain itu, teman-teman nggak perlu khawatir karena untuk cocoa flavanol dari FHI ini sudah di-approve, sudah di-ACC oleh badan dari Europe dan Amerika. Jadi badan yang khusus untuk makanan. Kalau di Indonesia kan namanya BPOM, sedangkan untuk di Eropa ada yang disebutnya EFSA dan FDA. Nah, ini otomatis berarti memang cocoa flavanol ini sudah terbukti aman dan bermanfaat. Nah, ini summary-nya ya, ringkasan untuk manfaat dari cocoa flavanol. Ya, manfaatnya ternyata dapat menurunkan tekanan darah, distolik dan diastolik, juga mengurangi resistensi insulin, dapat menurunkan juga kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, dan mengurangi resiko kanker, sehingga sangat baik untuk kesehatan kulit juga. Next. Nah, untuk NutriFlow, ya karena tadi ada kandungan vitaminnya juga, vitamin C, B7, sistein, otomatis dia juga membantu penyerapan nutrisi lebih baik di dalam tubuh. Membantu metabolisme lemak, protein, terus melindungi sel juga dari stres oksidatif. Karena dia juga tetap mengandung cocoa flavanol, pasti meningkatkan fungsi kardiovaskuler dan juga bagus untuk kulit, untuk rambut, dan kuku. Karena tadi ada manfaat dari biotinnya atau B3. Selain itu, dia juga memperkuat daya tahan tubuh dan membantu untuk pembentukan massa otot. Sehingga bagus juga kalau misalnya ada yang mau program untuk penurunan berat badan. Jadi, NutriFlow ini bisa kita ganti untuk pengganti, misalnya pengganti makan malam atau pengganti sarapan. Nah, kalau ini manfaat flavanol men, pasti tadi udah pada tahu ya, manfaat flavanol men pastinya akan meningkatkan suasana hati. Untuk yang meningkatkan suasana hati ini sebenarnya tidak hanya di flavanol men, tapi untuk semua produk cocoa FHI juga akan membantu meningkatkan suasana hati. Karena kan seperti yang kita ketahui, cocoa itu kan mengandung akan meningkatkan hormon endorfin, sehingga otomatis suasana hati pasti akan lebih baik dan pasti jadi lebih happy kalau rajin konsumsi cocoa flavanol. Selain itu, manfaatnya tadi kan bisa meningkatkan sirkulasi darah, mencegah penyakit kardiovaskuler, membantu memperbaiki fungsi organ untuk reproduksi pria, membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon, juga membantu mencegah kanker dan meningkatkan konsentrasi daya ingat. Nah, untuk cara konsumsinya, untuk flavanol ori dan sweet itu cukup 3-5 gram sehari. Biasanya dianjurkan sekitar dimulai bisa coba di 5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Sedangkan untuk yang DPM bisa dicoba 1 saset per hari untuk maintenance, atau kalau memang kita mau boost banget untuk imun tubuh kita, boleh coba 2 saset per hari. Nah, sedangkan untuk NutriFlow Drink, dia kan bentuknya berupa minuman ya, jadi harus diseduh. Seduhnya sekitar 15 gram atau 1 sendok makan penuh, kunjung ya, dibantu dengan 200 ml air. Dan konsumsi 1-2 kali sehari. Nah, untuk yang flavanol men, nggak perlu tiap hari ternyata teman-teman. Cukup 2 hari sekali aja. Itu manfaatnya sudah pasti bisa dirasakan. Next. Nah, dari sekarang, mari kita cegah penyakit kardiovaskuler dengan cocoa flavanol. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ita. Luar biasa sekali ya dok ya produk dari FHI ya. Ada yang original, sweet, DTM, men, dan juga NutriFlow. Masing-masing memiliki fungsi dan manfaat yang luar biasa ya dok ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita seperti biasa ke sesi tanya jawab.
Saya buka chatnya dulu ya dok ya. Oke, ini ada Pak Ilham dari Palu ya, ada Pak Fenan dari Jakarta, Bu Angelika dari Bekasi ya. Oke, di sini sih pertanyaannya dan Pak Firman dari Makassar. Silakan Pak. Pak Firman mungkin mau menyalakan mikrofonnya langsung Pak. Bisa langsung bertanya dengan Dokter Ita. Pak Firman mau nanya nih. Silakan. Silakan Pak Firman, bisa menyalakan mikrofonnya langsung. Oh, Pak Firman lewat chat nih dok. Katanya flavanol itu sulit dicerna oleh usus halus ya. Gimana tanggapannya dokter Ita? Silakan dok. Untuk flavanol sebenarnya bukan sulit dicerna sih, cuma memang mungkin maksudnya sulit dicernanya apa nih? Kalau untuk pencernaan malahan sebenarnya si flavanol ini sangat baik untuk membantu proses penyerapan nutrisi itu. Jadi malahan sangat baik untuk pencernaan. Atau Bapak ada maksud yang lain atau bagaimana? Karena kalau memang untuk proses dicernanya sih baik, dapat dicerna dengan baik. Oke. Oke, kemudian tambahan nih dok dari Pak Firman artinya justru lebih bagus untuk pencernaan ya. Betul banget Pak Firman. Memang salah satu manfaatnya tadi kan ya karena mengandung antioksidan baik, terus dia juga bisa melancarkan pembuluh darah otomatis dan dia juga bisa meningkatkan yang resistensi insulin sehingga untuk pencernaan yang lainnya, pencernaan makanan lain justru dia sangat-sangat membantu. Sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ita. Oke, terima kasih Pak Firman. Semoga cukup jelas ya jawaban dari Dokter Ita. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin masih ada yang ditanyakan, bisa langsung menyalakan mikrofonnya nih. Kita bisa langsung diskusi dengan Dokter Ita malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi ya. Oh, ini dok, sudah ada pertanyaan ya. Mungkin masih pada malu-malu nih dok kalau yang mau nyalain mikrofonnya. Baik, dari Bapak atau Ibu Melianus, selamat malam dokter, salam sehat. Apakah semua jenis produk FI bisa untuk pencegahan penyakit kanker dok? Terima kasih. Baik, untuk pencegahan penyakit kanker, sudah banyak penelitian yang meneliti bahwa antioksidan yang tinggi itu sangat-sangat bermanfaat untuk membantu mencegah penyakit kanker. Tapi karena namanya mencegah, berarti yang nggak mungkin 100% akan bebas dari kanker. Tapi pasti untuk orang-orang yang tidak mempunyai bakat kanker pasti akan sangat membantu bila kita rajin mengkonsumsi antioksidan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ita. Karena memang tadi juga dokter sudah menjelaskan Halo, ya. selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ilham. Iya, saya ingin tanya ini. Oke, oke, Buat baik. dokter, ya. Dokter Oke, Ita, ya, baik. Silakan Pak saya Ilham. ingin bertanya, kalau orang diabetes terus konsumsi produk ini, apakah harus masih tetap ada pantangan atau gimana? Terima kasih dok. Oke, terima kasih Pak Ilham. Untuk orang yang dengan diabetes ya, seperti yang kita ketahui, kalau diabetes itu kan istilahnya penyakit yang butuh proses panjang untuk terjadinya. Jadi nggak hanya dalam waktu 1 hari terus dia terjadi diabetes, ya kan? Pasti ada butuh waktu lama di mana dia mungkin selama ini sudah banyak faktor resiko yang menyebabkan terjadinya penumpukan kadar gula dalam darah. Nah, otomatis walaupun sudah mengkonsumsi flavanol, pastinya tetap harus menjaga makan. Selain itu juga obat yang rutin dikonsumsi tetap harus dikonsumsi dahulu, Pak. Karena si
flavanol ini memang sudah terbukti akan membantu mencegah resistensi insulin. Jadi istilahnya dia akan membantu kadar gula dalam darah supaya bisa diserap lebih baik, bisa yang berlebih itu akan dipakai, dikonsumsi sehingga kadar gula dalam darah diharapkan dia akan menurun atau normal. Tetapi karena diabetes itu penyakit yang butuh waktu lama untuk proses terjadinya, begitu juga pada saat terapinya tidak bisa instan. Jadi memang harus bertahap. Awal-awal tetap seperti biasa, konsumsi obat rutin, konsumsi kokoa flavanol pastinya, jaga makan, dan olahraga. Nanti secara bertahap biasanya mungkin perlu dievaluasi setiap 3 bulan sekali untuk dilihat apakah sudah ada perbaikan. Bila ada perbaikan, kadar gula darah dan HbA1c, biasanya kita minta selain diperiksa kadar gula darah puasa dan 2 jam setelah makan, juga kita harus minta dicek HbA1c-nya Pak. Jadi itu nanti untuk mengetahui apakah selama 3 bulan ini kadar gula darahnya sudah terkontrol dengan baik. Biasanya nanti dokternya akan melihat apabila memang ternyata kadar gula darah selama 3 bulan mengkonsumsi kokoa flavanol dan obat yang rutin diminum sudah mulai baik, biasanya mungkin akan dokternya menyarankan untuk mencoba menurunkan obat dokternya. Tapi kokoa flavanol sebaiknya tetap diteruskan. Karena mungkin perlu diingat juga bahwa si kokoa flavanol ini bukan obat ya Bapak Ibu ya. Tapi memang dia sangat sudah terbukti bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar gula darah dengan cara meningkatkan resistensi insulin. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ilham ya. Masih terhubung ya Pak ya? Sebentar. Iya, Oh, Pak Ilham, iya. ya. Bagaimana Pak untuk tanggapannya? Apakah sudah cukup jelas? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham. Sehat selalu. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke kolom chat ya, Bapak Ibu ya, untuk tadi pertanyaan dari Bapak Melianus mengenai kanker ya, sudah terjawab oleh Dokter Ita. Semoga cukup jelas ya Bapak ya. Kemudian dari Pak Fenan, ada teman sudah 18 tahun minum obat antidepresan, tidurnya nggak bisa nyenyak. Produk mana yang paling cocok dan gimana cara konsumsinya ya dok? Terima kasih. Silakan Dokter Ita. Oke, baik. Terima kasih. Bapak siapa maaf? Pak Fenan ya? Iya Pak betul Fenan. dok, Pak Fenan. Oke, untuk yang mengkonsumsi obat tidur, mungkin bisa dicoba dengan si kokoa flavanol yang ori atau DCM. Karena untuk produk-produk ini dia akan sangat membantu untuk membantu suasana hati. Selain dia akan membantu meningkatkan hormon endorfin, jadi kan suasana hati lebih baik. Karena kan seperti yang kita ketahui, untuk orang-orang yang susah tidur, kebanyakan kan mungkin ada gangguan suasana hatinya, banyak pikiran, atau ada penyakit lain yang menyebabkan gangguan tidurnya. Nah, salah satunya si kokoa flavanol itu sangat baik untuk dapat meningkatkan suasana hati. Karena kokoanya dapat meningkatkan hormon endorfin. Selain itu, apabila ternyata gangguan tidurnya karena memang ada penyakit lain, biasanya kan mungkin ada gangguan di pembuluh darah, seperti darah tinggi atau infeksi manis, otomatis dengan kokoa flavanol yang akan dapat membantu melancarkan peredaran darahnya, otomatis untuk istilahnya peluang dia untuk bisa lebih nyaman tidur dengan kondisi fisik yang lebih baik pasti akan lebih. Boleh dicoba kokoanya ori, boleh kalau memang dia sudah konsumsi obat tidurnya
sudah lama, mungkin bisa dicoba langsung 3 kali sehari ya Ibu Diana ya. Tuh, Cocoa Ori atau GPM ya. Oke, baik. Sebenarnya bisa yang mana aja ya, Dok ya. Karena tergantung eh, tubuh masing-masing cocoknya yang mana. Kalau saya sendiri sih kalau minum flavanol awal-awal tuh ngantuk, Dok. Gitu. Jadi Karena nyaman, iya. iya. Kalau menurut saya karena dari hormon endorfinnya itu sih. Karena kan kalau kita suasana hati nyaman, otomatis kan begitu waktunya istirahat pasti kita akan ikut terlelap. Jadi benar-benar terasa nyaman juga tidurnya. Tuh. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ita. Semoga cukup jelas, Pak Fenan ya. Selanjutnya dari Bapak AB. Mau tanya dok, ibu saya didiagnosa iskemik inferior. Untuk minum flavanolnya rutin berapa kali sehari ya? Oke. Untuk yang penyakitnya iskemik inferior, berarti kan memang dia eh, sudah terbukti ada gangguan di pembuluh darah jantungnya ya. Nah, seperti yang kita ketahui, si kokoatrapanol ini kan akan ada penelitian yang membuktikan bahwa dalam waktu singkat untuk short term action-nya, dia akan dapat membantu melebarkan pembuluh darah sehingga pasti akan dapat sangat membantu sekali untuk yang sudah terkena iskemik superior ataupun iskemik di organ yang lain pun bisa. Nah, biasanya mungkin untuk yang seperti ini bisa langsung dengan cocoa ori atau yang BCM. Kalau yang ori mungkin sekitar 3 kali 10 gram ya, Bu Diana ya. Nah, sedangkan yang mungkin untuk targetnya bisa 3 kali 2 kah? Tuh, mungkin boleh coba. Tapi memang kembali lagi ke tubuh masing-masing ya Pak ya. Karena kan memang tiap orang untuk kebutuhan cocoa itu harus coba masing-masing. Kalau memang sudah merasa nyaman dengan dosis seperti itu, nah bisa diteruskan. Tapi kalau memang ternyata ada rasa yang kurang nyaman, itu bisa ditambah. Nah, tetapi jangan lupa obat rutinnya tetap harus diminum ya Pak ya. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ita. Semoga menjawab ya Pak Abe ya. Selanjutnya dari Bapak Budi, Dokter Ita, butuh berapa lama pemakaian flavanol sampai membuat tidur nyenyak? Apakah ada testimoninya? Terima kasih dari Pak Budi. kalau untuk testimoni mungkin nanti bisa diminta di ini ya YouTube, Ibu. ya di YouTube, dicek di YouTube-nya Pak Budi ya. Paling untuk ininya sih dok, pertanyaannya butuh berapa lama pemakaian sampai membuat tidur nyenyak? Oke. Nah, kembali lagi, karena si flavanol itu bisa meningkatkan hormon endorfin, pastinya dia akan meningkatkan suasana hati kan. Tapi kembali lagi, setiap orang berbeda. Ada mungkin yang hanya minum 3 kali sehari, dia sudah langsung suasana hatinya langsung nyaman, langsung happy, bisa langsung tidur. Tetapi memang pada beberapa orang yang lain mungkin butuh waktu lebih lama. Itu sebabnya memang untuk apa minum apapun, ya terapi apapun, memang tidak ada yang instan, jadi butuh waktu. Kalau saya sih menyarankan ya mungkin minimal 2 minggu untuk dilihat dulu bagaimana perkembangannya. Kalau memang 2 minggu itu mungkin masih kurang terasanya, mungkin bisa ditambah dulu dosisnya. Misalnya awalnya tadinya kan hanya 5 gram, mungkin bisa ditambah dulu dengan 10 gram. Atau bisa dikombinasi dari yang misalnya si ori ditambah dengan IPM-nya. Gitu, Pak. Oke dok, ada tambahan dari Pak Budi, berarti minum flavanolnya sekali tidak bisa langsung berefek ya? Iya dong, Pak. Karena kan tidak ada yang instan di dunia ini kecuali Indomie. Begitu. Ya, sama-sama Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Mungkin nanti untuk testimoni mengenai tidur
bisa dicek ya Pak Budi ya di YouTube kita. Baik, mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dokter Rita, saya akan membacakan acara dan juga promo yang berlangsung di FAI ya. Baik, di sini ada FAI Medical Consultant. Bapak Ibu bisa chat ke nomor 0878 1706 6067 untuk melakukan konsultasi kesehatan di jam 10 sampai jam 5 sore di hari Senin sampai dengan Jumat ya. Kemudian, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami seperti di YouTube @foreverhealthy_Indonesia Official, kemudian Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FAI Official, dan TikTok kita ada di foreverhealthy.indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai promo FAI dan juga acara FAI ya. Nah, kemudian kita ada new annual rank promo di tahun 2023, mulai dari peringkat Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend. Jadi tidak hanya mendapatkan uang tunai, tapi Bapak Ibu akan mendapatkan mobil mewah dan juga logam mulia ya. Untuk info lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke upline masing-masing. Selanjutnya kita masih ada promo trip ke Bangkok. Periodenya 5 hari 4 malam. Periode untuk promo ini sudah berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai nanti 31 Desember 2023. Caranya dengan mengumpulkan 60 poin dan 8.500 CV ya. Untuk info lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke upline masing-masing ya. Selanjutnya ada promo masih sampai tanggal 31 Agustus 2023. Kita ada promo umroh atau ke Eropa ya dengan mengumpulkan 150 poin dan juga 75.000 CV. Nah, Bapak Ibu, kita juga membuka open daily presentation untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan prospek mengenai untuk mengetahui peluang bisnis dan juga produk FAI, Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor pusat FAI di Gedung Gosal lantai 3 dari hari Rabu sampai dengan Jumat dari jam 12 sampai jam 5 sore. Dan ini Bapak Ibu berhak mendapatkan meals dan juga Flavanol drink ya. Nah, kemudian nanti di hari Sabtu kita ada bisnis preview di hari Sabtu 29 Juli jam 2 siang di Gedung Kosa lantai 3 yang akan dibawakan oleh Bapak Aris Hendra Wardana dan juga ada Bapak Venantius Dwi Rianto ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ajak calon prospek Bapak Ibu untuk datang ke kantor pusat FAI ya. Oke, baik. Itu dia Bapak Ibu mengenai promo dan juga acara ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya dok ya ke tanya jawab ya dok ya. Dari Bu Oki di Pekanbaru. Dok, gimana ya produk kita buat stroke yang sudah permanen, sudah minum produk kita 1,5 bulan, perkembangannya bagus, kemudian terputus, gak mau minum lagi. Nah, itu gimana ya dok? Terima kasih. Silahkan dok, sudah saya buka untuk ininya. Ya. Oke. Maaf tadi boleh diulang? Oke, pertanyaannya adalah produk kita buat stroke yang sudah permanen dan minum produk kita 1,5 bulan perkembangannya bagus, kemudian terputus nggak mau minum lagi, itu gimana ya dok? Wow, itu suatu berita baik ya kalau sudah konsumsi 1,5 bulan dan hasilnya baik, gitu kan. Berarti kan memang terbukti bahwa si Flavanol bermanfaat Sabar ya. Kak. Padahal kan dia tadi struknya katanya sudah lama ya. Nah, kalau memang ternyata dia kemudian sudah stop untuk dilanjutkan kembali ya nggak masalah, bisa dimulai kembali seperti biasa.
Kalau misalnya yang waktu sebelum dia stop itu dia konsumsi 10 gram, boleh dilanjutkan 10 gram lagi. Atau kalau memang sekarang istilahnya stroke-nya sudah membaik, sudah tidak ada keluhan yang bermakna, tidak apa istilahnya, misalnya dulunya waktu kena stroke mulutnya sampai pelok ya, bicaranya sampai pelok. Nah, mungkin setelah konsumsi Cocoa Flavanol sekarang berbicara sudah lebih lancar. Nah, mungkin boleh diturunkan 5 gram. Itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ita. Mungkin Bu Oki bisa dibantu untuk downline-nya ya, untuk lebih dimotivasi kembali ya, Dok ya. Mungkin juga bisa dilihatkan testimoni-testimoni. Kita juga ada mengenai stroke Bu Oki di YouTube kami, supaya beliau bisa tetap semangat untuk konsumsi flavanol setiap hari ya. Baik, untuk pertanyaannya saat ini sudah belum ada lagi ya dok ya, dari Pak Abdul Rahman. Sebentar ya, untuk nomor konsultasi kesehatan. Bisa langsung di screenshot ya Pak ya, atau dicatat. Ya, ini dia nomornya di 0878 1706 6067 ya. Jadi bisa langsung dicatat di handphone ataupun juga di screenshot ya. Tentunya pertanyaan Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dr. Winda dan juga Dr. Ita ya. Baik, sudah cukup? Oke. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nih, Dok. Untuk anak usia 12 tahun dengan kebutuhan khusus yaitu autis dan hiperaktif ya, harus konsumsinya apa dan dosisnya berapa? Oke, Pak Abdul ya, Pak Abdul Rahman ya. Oke, untuk kebetulan untuk kasus anak autis dan atau hiperaktif, yang saya tahu untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ini, biasanya mereka tidak dianjurkan untuk makan makanan yang terlalu manis. Jadi saya menyarankan untuk konsumsinya kokoa yang ori, begitu. Karena memang walaupun kokoa yang sweet atau DTM ada mengandung pemanis dan dia bukan gula, tapi memang baiknya kita coba kokoa ori dulu. Kita dicoba di 5 gram dulu Pak. Begitu. Coba dulu 1 kali sehari. Kalau memang dia baik, membantu untuk perkembangan motorik atau sensoriknya, boleh ditambahkan bisa sampai 2 atau 3 kali sehari. Tapi saya menyarankan memang tetap yang ori sebaiknya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ita. Baik, itu dia jawabannya ya dari ini memang tidak disertakan namanya ya, masih tulisannya Samsung gitu, Dok. Gitu. Oke, baik. Kita juga sudah jam 9 malam. Mungkin saya tutup ya, Dok ya, untuk seminar kesehatan malam hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok, sebelum saya tutup? Oke, apa ya? Ya, seperti biasa, seperti biasa, mencegah pasti lebih baik daripada mengobati. Jadi, jangan bilang mencegah itu mahal, karena mengobati pasti akan jauh lebih mahal biayanya. Jadi, dari sekarang, mulai rajin konsumsi kokoa pastinya, lalu istirahat yang cukup, olahraga, dan makan yang cukup. Jangan lupa harus positif thinking. Terima kasih. Sehat selalu. Baik, terima kasih banyak Dokter Ita. Oke, baik Bapak Ibu. Karena kita juga sudah jam 9 malam, mungkin yang ada di
Indonesia bagian timur sudah jam 11 ya berarti ya. Oke, baik kalau begitu saya akhiri untuk seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya dengan topik yang sangat menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Jangan lupa untuk selalu konsumsi flavanol ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam buat Pak Rahman. Kasih Bu Dokter.